Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu dikelola? Nah, hari ini kita bakal ngintip sedikit buku panduan para manajer top, dan kita akan bedah dua alat paling fundamental yang mereka pakai buat ngukur kesuksesan, pusat laba dan pusat investasi. Yuk, kita mulai. Bayangin deh, sebuah perusahaan multinasional itu kayak sebuah kerajaan besar, dengan banyak sekali provinsi atau divisi yang beda-beda. Nah, pertanyaannya, gimana caranya seorang CEO yang duduk di kantor pusat bisa mastiin setiap provinsi ini berjalan dengan baik dan untung, tanpa harus turun tangan langsung ngurusin setiap detail kecil? Ini tantangan besarnya. Oke, alat pertama dan paling dasar dalam panduan manajer adalah yang namanya pusat laba. Konsepnya kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, pada dasarnya kantor pusat itu bilang ke manajer divisi, tugas utama lo tuh simple, hasilin laba. Semua duit yang masuk sebagai pendapatan dan semua duit yang keluar sebagai biaya di divisi kamu, itu semua bakal kita hitung. Nah, selisihnya itulah yang jadi rapor kinerjamu. Ini cara paling lugas buat ngukur kontribusi sebuah unit bisnis. Tentu aja, kita nggak bisa cuma nuntut laba doang tanpa ngasih senjata yang pas. Biar sistem ini adil dan beneran jalan, ada dua syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, manajernya harus punya akses ke semua info penting buat ambil keputusan. Kedua, harus ada cara yang jelas dan objektif buat ngukur hasil dari keputusan-keputusan yang dia buat. Tapi ya gitu, sama seperti banyak hal dalam bisnis, model pusat laba ini kayak koin, punya dua sisi. Ada untungnya, tapi ada juga ruginya yang perlu kita waspadai. Nah, ini nih yang menarik. Di satu sisi, dengan ngasih otonomi ke manajer divisi, keputusan jadi bisa diambil lebih cepat dan seringkali kualitasnya lebih bagus. Soalnya kan mereka yang paling ngerti pasarnya. Plus, ini jadi semacam kawah candra di muka buat ngelatih calon-calon pemimpin perusahaan. Tapi, di sisi lain, kantor pusat bisa kehilangan kendali. Antar divisi bisa jadi malah bersaing nggak sehat. Dan yang paling bahaya, manajer bisa aja cuma fokus ngejar target laba jangka pendek, bahkan kalau harus ngorbanin masa depan perusahaan. Oke, sampai sini kayaknya simple ya. Pokoknya, hasilin laba sebanyak-banyaknya. Tapi, apa benar sesederhana itu? Coba kita lihat skenario berikutnya yang mungkin bakal mengubah cara kita mikir. Kutipan ini bener-bener kena banget ke intinya. Laba 20 juta dolar emang kedengerannya 2 kali lebih keren daripada 10 juta. Tapi kalau buat dapetin itu kita harus ngeluarin modal 5 kali lipat lebih banyak, wah ceritanya jadi beda. Ini nunjukin kalau cuma ngelihat angka laba aja itu nggak cukup. Ada satu bagian puzzle yang hilang, seberapa efisien modal itu dipakai. Nah, disinilah kita naik level. Kita bergerak melampaui sekedar laba dan masuk ke konsep berikutnya dalam buku panduan manajer, pusat investasi. Konsep ini dirancang persis untuk mengatasi masalah tadi. Jadi poin kuncinya di sini. Di pusat investasi, manajer itu nggak cuma dinilai dari berapa banyak laba yang kamu hasilkan, tapi pertanyaannya jadi lebih dalam. Seberapa besar pengembalian yang bisa kamu hasilkan dari modal yang kami percayakan ke kamu? Ini soal efisiensi. Terus, kenapa perusahaan mau repot-repot pakai model yang lebih ribet ini? Karena tujuannya jauh lebih strategis. Mereka mau manajer itu mikirnya kayak pemilik bisnis yang nggak cuma ngejar omset, tapi juga pinter-pinter muterin modal. Ini juga ngebantu kantor pusat buat ngebandingin apel dengan apel antar divisi dan mutusin, oke, duit investasi kita selanjutnya enaknya ditaruh di mana ya? Oke, kita udah sepakat nih. Kita harus ngukur laba relatif terhadap investasi. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngukur yang paling pas? Nah, di sini ada dua jagoan utama yang sering banget diadu, ROI dan EVA. Sebelum kita bedah ROI dan EVA, kita harus sadar dulu kalau istilah laba itu sendiri ada macam-macam. Coba lihat laporan ini. Ada banyak jenis ukuran profitabilitas kan? Nah, intinya adalah jenis laba yang kita pilih buat diukur itu bakal sangat nentuin cara kita menilai kinerja seseorang atau sebuah divisi. Mari kita mulai dengan yang paling populer, yang paling banyak dikenal di dunia bisnis. Inilah dia sang juara bertahan, Return on Investment atau yang kita kenal sebagai ROI. Konsep ROI ini sebenarnya gampang banget dipahami. Rumusnya super simple. Laba yang didapat dibagi sama modal yang ditanam. Hasilnya itu dalam bentuk persentase yang nunjukin seberapa efisien modal kamu bekerja. Ya jelas, makin tinggi angkanya makin bagus. ROI ini disukai banyak orang karena emang gampang dimengerti dan rasanya udah mencakup semua hal. Tapi dia punya satu kelemahan fatal. Bayangin, kamu manajer divisi dengan ROI 25%. Keren kan? Terus ada tawaran proyek investasi baru yang ROI-nya 20%. Proyek ini sebenarnya bagus banget buat perusahaan secara keseluruhan, tapi kamu mungkin bakal nolak.
Kenapa? Karena kalau kamu terima, proyek itu bakal nurunin rata-rata ROI divisimu. Nah, ini contoh klasik di mana kepentingan divisi jadi bertentangan sama kepentingan perusahaan. Nah, buat ngatasin masalah di ROI tadi, muncullah sang penantang, Economic Value Added atau EVA. Kadang-kadang orang juga nyebutnya laba residu. Konsep inti dari EVA itu gini, laba yang sesungguhnya itu baru ada setelah kamu berhasil nutupin biaya sewa atas modal yang kamu pakai. Jadi rumusnya itu kita ambil laba operasi, terus dikurangi sama yang namanya beban modal, yaitu imbal hasil minimal yang diharapkan perusahaan. Kalau hasilnya masih positif, nah baru deh kamu bisa dibilang benar-benar menciptakan nilai. Kehebatan utama EVA adalah dia langsung menyelesaikan masalahnya ROI tadi. Dengan EVA, setiap proyek yang untungnya di atas biaya modal pasti akan diterima. Tujuan manajer dan perusahaan jadi sejalan. Tapi, ya ada tapinya. Ngitung EVA itu jauh lebih rumit. Dan karena hasilnya itu angka absolut bukan persentase, dia bisa jadi cenderung lebih menguntungkan divisi yang ukurannya lebih besar. Oke, kita rangkum ya biar makin nempel. Pertama, pusat laba itu fokusnya cuma ke untung. Kedua, pusat investasi itu lebih canggih. Dia ngehubungin untung dengan modal yang dipakai. Ketiga, ada ROI yang simple dan populer, tapi punya kelemahan tersembunyi. Keempat, ada EVA yang bisa memperbaiki kelemahan itu, tapi lebih ribet. Jadi pada akhirnya, milih antara ROI atau EVA itu bukan sekedar pilihan akuntansi, tapi sebuah keputusan strategis yang bakal membentuk cara para manajer kamu berpikir dan bertindak. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau Anda yang jadi CEO-nya, dengan segala plus dan minusnya, matriks mana yang akan Anda pilih untuk dipertaruhkan? Kesederhanaan dan popularitas ROI atau ketepatan strategis dari EVA? Pilihan Anda, itu yang akan menentukan masa depan kerajaan bisnis Anda.